Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ginada Edward. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas RTL yang pertama, yaitu mempresentasikan kepada 5 orang teman sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginada Edward, calon fasilitator PPMP Angkatan 2, ingin mempresentasikan yang berjudul Sosialisasi Program Pendidikan Bermutu untuk Semua dari Kemendikbudristek. Kalian tahu gak sih pendidikan itu apa? Jadi tahu? Sekolah. Coba katakan dulu. Yang tahu pendidikan itu kayak semacam jenjang kayak kita belajar di situ, kayak sekolah itu kan sebagai wadahnya ya. Nah itu wadahnya. Dulu itu kita belajar mengenai bermacam-macam materi yang tentunya itu kita dapetin tuh di si pendidikan ini. Karena kan ada pendidikan sekolah dan pendidikan di rumah. Kalau di rumah kan dari orang tua, itu paling pendidikannya kayak masuk dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau untuk pendidikan sekolah itu lebih ke materi yang berguna di masa depan. Terima kasih nih jawabannya. Betul sekali. Pendidikan itu berusaha sadar atau berencana untuk mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran baik jasmani maupun rohani. Benar kata si Jalpa tadi, pendidikan itu nggak cuma di sekolah, tapi ada di rumah. Ya, kalau di rumah tuh yang ngajar tuh orang tua kita, setelah sekolah ya guru-guru kita. Oke, lanjut. Program Asta Cita. Program Asta Cita itu dapat program prioritas pemerintah untuk mencapai Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ini program dari Pak Prabowo dan Mbak Gibran. Presiden kita sekarang. Apa sih program Asta Cita itu? Program Asta Cita itu ada 8. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Contohnya kayak 7 kebiasaan kita yang waktu itu pernah diterapin kan. Sekarang juga masih kan, senam, terus duha, terus duduk bersih kelas, terus pendidikan karakter tuh kayak guru BK, terus juga sekarang kan guru wali kan buat tempat curhat juga. Benar. Terus yang kedua, peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru. Kalian ada ngeset teman guru kan? Ada. Kan kalau nggak salah di setiap hari Sabtu apa Jumat ya suka ada zoom antar guru kan? Iya. Biar guru-guru tuh saling sharing ya, biar cara mengajarnya tuh lebih efektif di kelasnya gimana. Terus yang ketiga, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesehatan pendidikan. Wajib belajar 13 tahun itu kayak kalian PAUD kan, PAUD atau TK? Nah, itu PAUD, TK, terus pemerataan kesempatan pendidikan tuh kayak kalian suka melihat gak sih di sosmed yang relawan-relawan belajar? Ya kan? Nah, itu sih maksudnya. Terus yang keempat, penguatan pendidikan literasi, normalisasi, dan sosiologi. Di sini juga kita udah ada ya di sekolah kita, kayak misalnya literasi itu kadang setiap sebelum belajar kan sudah literasi. Terus normalisasi tuh kayak ada mapel matematika kan, normalisasi kan gitu. Terus sains itu kayak mapel kimia, biologi juga masuk, fisika juga, sains
bantuan apa tuh meja tenis ya, meja tenis, terus banyak lah ya baru kemudian ya. Terus selanjutnya ada program bantuan pendidikan. Program bantuan pendidikan itu ada 3, PIP, ADM, dan dana BOSP. Kita bahas satu-satu ya. PIP itu program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar itu program yang ngasih uang tunai buat anak-anak yang maaf kurang mampu. Jadi itu kayak dikasih dana biar dia lanjut ke sekolah, lagi sekolah. Kalau sekolah juga butuh biaya ya. Kalau ke negeri juga buat tugas-tugas atau apa. Terus ADM itu afirmasi pendidikan menengah. Afirmasi pendidikan menengah ini kayak sebenarnya ini ada tiga macam. Itu tuh buat anak yang lulus SMP mau ke jenjang SMA ke SMK. Nah ini nih cuma khusus orang-orang tertentu aja. Contohnya kayak orang Papua, terus ada orang yang 3T terluar, terdepan dan terluar, terdepan dan entar saya lupa. Terluar, terdepan dan tertinggal. Jadi kayak orang daerah-daerah yang ketinggalan sekolah gitu, kayak di pelosok-pelosok, itu juga dapat. Terus yang ketiga ada dana BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan. Nah bantuan ini tuh biasanya lebih ke benda alat sekolah kayak spidol, terus penghapus gitu. Jadi begitu, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri dan sebutkan nama. Apa pertanyaan? Yang pertama, nama saya adalah Runa. Saya ingin bertanya mengenai peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru. Itu gimana sih cara tingkatin kualifikasi dan kesejahteraan guru dapat berdampak bagi kualitas pembelajaran kita di sekolah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Naura. Saya mau langsung menjawab ya. Peningkatan kualifikasi kompetensi kesejahteraan guru itu tuh yang tadi kita udah bahas kan ya, yang setiap hari Jumat atau Sabtu guru-guru pada Zoom meet, sharing-sharing. Itu juga kalian ingat gak sih di setiap pembelajaran itu kadang suka ada evaluasi apa tuh yang bisa di link Google Form, isi kayak materi apa sih yang nggak bisa, terus cara belajarnya itu gimana. Terus juga kadang pas di awal semester itu suka ada cara gaya belajar kalian kan biar disesuaikan sama gurunya. Jadi begitu. Sudah cukup jelas? Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Ya, baik, silakan. Kemudian Perkenalkan, nama saya Laura Ramani. Saya ingin bertanya, di sini kan dibahas ada program bantuan pendidikan ya. Salah satunya itu ada dana BOSP, itu bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, itu tuh udah cukup belum sih mendukung operasional sekolah itu? Kayak jelasin.
realisasi program pendidikan bermutu. Menurut saya, pendidikan bermutu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja. Ayo kita jaga semangat belajar kita. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard